Selamat sore. Jadi ini ada yang tidak hadir? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di sore hari ini, kita buka dalam doa, diminta kesediaan dari satu siswa. Terima kasih. Jadi materi kita di sore hari ini iman dan pertobatan. Di sini siapa yang tahu iman dan pertobatan? Ada yang tahu? Dia tahu? Percayaannya. Oke. Kita masuk dalam hakikat iman dan pertobatan. Iman adalah percaya kepada Allah dan semua ajarannya dengan sepenuh hati. Dan pertobatan adalah berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Di sini ada contoh dampak iman dan pertobatan dalam kehidupan. Yang pertama itu membawa kedamaian dan sukacita, memperkuat hubungan dengan Allah, memberikan arahan dan tujuan hidup, mempermudah menghadapi tantangan, membawa perubahan positif dalam karakter dan perilaku. Kalau orang bicara iman dan pertobatan, pasti ada tokoh Alkitab yang beriman dan bertobat. Ada yang tahu? Nata tahu? Kita lihat di sini tokoh-tokoh Alkitab yang beriman dan bertobat. Yang pertama itu Abraham, dikenal sebagai bapak orang beriman karena imannya yang luar biasa kepada Allah. Dan yang kedua itu Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan penuh iman dan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga itu Daud, Raja Israel yang dikenal karena pertobatannya yang tulus setelah berbuat dosa. Dan yang terakhir Petrus, salah satu rasul Yesus yang menyangkal dia, namun kemudian bertobat dan menjadi pemimpin yang berani bagi gereja mula-mula. Selanjutnya, sini ada mewujudkan iman dan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah, berdoa secara teratur dan berkomunikasi dengan Allah, menghadiri kebaktian dan berpartisipasi dalam komunitas Kristen, melakukan perbuatan baik dan melayani orang lain, menjaga hati dan pikiran dari dosa, berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan sini Mem akan memberikan tugas kelompok. Yang dikirim Mem itu kelompok 1 dan yang di sebelah kanan Mem itu kelompok 2. Jadi pertanyaan kelompok 1 itu apa yang dimaksud dengan iman, dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan pertobatan. Dan selanjutnya di kelompok 2, apa saja tanda-tanda seseorang memiliki iman yang kuat, dan apa saja manfaat iman dan pertobatan bagi kehidupan manusia. Persilakan untuk diskusi. Oke, dipersilakan. Oke, kami dari kelompok 2 akan jawab. Apa saja tanda-tanda seseorang memiliki iman yang kuat? Yang pertama adalah konsisten dalam ibadah. Yang kedua ada kesabaran dan keparahan. Yang ketiga ada kebaikan dan kepedulian sosial. Dan yang keempat ada kejujuran dan integritas, menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam setiap tindakan. Dan yang kelima kehidupan spiritual yang aktif, melakukan refleksi diri dan doa. Yang soal kedua, apa saja manfaat iman dan pertobatan bagi kehidupan manusia?
interpersonal dengan sesama dan menghindari kesalahan. Dan yang kelima ada kesehatan mental yang lebih baik. Terima kasih. Dari dari kelompok menjawab, apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah keyakinan teguh terhadap sesuatu yang tidak terlihat atau tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam konteks agama, iman diartikan sebagai kepercayaan penuh kepada Tuhan, ajarannya dan segala kehendaknya. Iman ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi melibatkan keyakinan mendalam yang mengakar di hati dan mengaruhi keseluruhan aspek hidup. Yang kedua, pertobatan. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan adalah proses perubahan hati dan pikiran yang mendorong seseorang untuk berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Pertobatan sejati bukan hanya penyesalan sesaat, tetapi melibatkan komitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Jadi materi kita di saat ini menyimpulkan itu iman dan pertobatan adalah dua pilar fundamental atau hal yang mendasar dalam kehidupan Kristen. Dengan memiliki iman yang teguh dan bertobat dari dosa, kita dapat mengalami damai sejahtera, sukacita, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman dan menunjukkannya melalui perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita di sore hari ini. Sebelum kita tutup, satu siswa boleh berdoa. Dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, mungkin ajaran kami dari awal sampai mulai berakhir dengan Amin. Terima kasih Stansia. Kita bertemu di minggu depan. Permisi.